kabar? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Semangat untuk belajar matematika. Malam ini saya menyempatkan lagi untuk membahas latihan soal CSCA ya, atau China Scholastic Competency Assessment. Ini soal-soal yang diujikan bagi calon mahasiswa internasional yang ingin mengambil program beasiswa di Tiongkok ya. Ini soal-soal yang tentunya bermanfaat bagi kalian yang ingin mencoba untuk mengambil program beasiswa di Tiongkok ya. Oke, di soal yang keempat dari seri CSCA yang saya bahas ini ada soal, saya langsung terjemahkan dalam bahasa Indonesia ya. Jika bilangan real A lebih dari B, ya, jadi A dan B itu bilangan real, di mana A itu lebih dari B, lebih besar dari B, ya. A dan B itu bilangan real. Bilangan real itu bisa bilangan negatif, bisa bilangan positif, ya, bisa bilangan rasional, bilangan bulat, dan sebagainya, ya. Bilangan real itu berarti bukan bilangan imajiner, ya. Kemudian atau maka pertidaksamaan, ya, pertidaksamaan yang memenuhi adalah gitu. Jadi ya kita ditugaskan untuk mencari pertidaksamaan yang memenuhi data ini. Ya, ini sebuah soal logika ya. Ini sebuah soal logika ini. Tidak ada formula khusus terkait materi topik tertentu. Ini logika aljabar, logika aritmetika begitu ya, yang sebetulnya kalau kita bicara logika aritmetika, logika aljabar itu kan materi dasar yang sudah kita pelajari di SD dan di SMP sebetulnya ya. Oke, tetapi ini soal yang secara pemikiran kan menantang ya, karena datanya hanya sederhana, ada bilangan real A dan B, di mana bilangan A itu lebih besar dari bilangan B. Oke, mari kita bahas setiap pernyataan yang diberikan. Ya, jadi mau tidak mau soal ini memang menantang kita untuk membahas keempat pernyataan ya A, B, C, D yang diberikan untuk ngecek kan apakah pernyataan-pernyataan itu memenuhi atau tidak. Ya, jadi mau tidak mau memang masing-masing pernyataan itu harus kita bahas, harus kita bicarakan. Ya, dan kita harus menemukan logikanya untuk menentukan itu benar atau tidak, itu memenuhi atau tidak. Oke, kita lihat pernyataan yang pertama yang di A ini ya, pernyataan A ini. Apakah benar bahwa A kuadrat itu lebih dari B kuadrat? Artinya selalu ya, apakah benar A kuadrat itu selalu lebih besar dari B kuadrat? Tadi ya, ingat bilangan A itu lebih dari bilangan B, tetapi tidak ada ketentuan. Tidak ada ketentuan bahwa A dan B itu harus negatif atau harus positif. Ya, ketentuannya semata-mata mereka bilangan real. Bilangan real itu dia bisa bilangan bulat negatif, bulat positif, dia bisa bilangan pecahan atau bilangan rasional, ya, dan sebagainya begitu ya. Selama dia bilangan real. Bilangan real itu bukan bilangan imajiner. Imajiner itu akar minus 1, itu imajiner. Selain bilangan akar negatif, maka dia pasti bilangan real. Oke ya. Nah, jadi saya sah-sah saja kalau mengambil contoh. A-nya saya ambil 2. Misalnya, berarti 2 saya kuadratkan. Lalu B-nya itu saya ambil minus 3. Ya. Minus 3-nya saya kuadratkan. Oke. Iya, A lebih dari B, 2 itu lebih dari minus 3 kan? Berarti kalau saya secara random mengambil sampel untuk bilangan A-nya adalah 2 dan B-nya adalah minus 3 itu sah-sah saja. Itu boleh. Nah, pernyataannya berarti 2 kuadrat itu lebih dari
min 3 dikuadratkan. Apakah pernyataan ini bernilai benar? Kan begitu kemudian pertanyaannya ya. Mari kita cek. Mari kita cek. 2 dikuadratkan itu hasilnya 4. Min 3 dikuadratkan itu hasilnya 9. Apakah 4 itu lebih dari 9? Ternyata tidak. Ini salah. Oke. Kalau begitu, pernyataan A itu bernilai salah. Oke ya. Oke, sekarang kita cek pernyataan B. Kita cek pernyataan B sekarang ya. Kita cek pernyataan B. Pernyataan B mengatakan bilangan A ditambah bilangan B dimutlakkan, ya, nilai mutlak dari bilangan A ditambah bilangan B akan selalu kurang dari mutlak A ditambah mutlak B. Kita tahu bahwa bilangan yang dimutlakkan itu akan menjadi bilangan positif. Selalu akan menjadi bilangan positif. Entah bilangan itu awalnya bernilai negatif atau bernilai positif, maka ketika dia dimutlakkan akan menjadi bilangan positif. Oke ya? Begitu kan ya? Nah, karena A dan B itu bilangan real tanpa syarat tambahan, maka syaratnya hanya A lebih dari B ya. Syaratnya hanya A lebih dari B tanpa syarat tambahan. Maka sah-sah saja kalau A-nya saya ambil 3 dan B-nya saya ambil 2. Oke ya. Saya contohkan ini 3 ditambah 2. Saya mutlakkan. Kemudian mutlak dari 3 ditambah mutlak dari 2. Ini hasilnya 5, ini hasilnya juga 5. Betul kan ya? Apakah 5 itu kurang dari 5? Salah. Karena 5 dan 5 itu sama, bukan kurang. Berarti pernyataan B juga bernilai salah. Ya, pernyataan B juga bernilai salah. Oke. Sekarang kita cek pernyataan yang C. Oke. Pernyataan C mengatakan A ditambah B itu hasilnya selalu lebih dari 2 dikali akar A dikali B. Ya, akar dari A dikali B. Nah, perhatikan akar ini, operasi akar ini. Bilangan bisa diakar kalau bilangan itu positif kan, lebih dari sama dengan 0. Ya, bilangan negatif diakar kan tidak bisa dihitung, maka itu menjadi bilangan imajiner. Ya, bilangan imajiner. Nah, supaya A dikali B itu positif, ya, jadi A dikali B itu harus lebih dari sama dengan 0. Ini syarat mutlak ini, supaya bisa diakar. 0 boleh, negatif nggak boleh. Harus minimal 0, ya, atau lebih dari 0. Itu boleh. Oke ya. Nah, supaya A dikali B itu hasilnya positif, hasilnya lebih dari sama dengan 0, maka A dengan B itu tandanya harus sama. Ya, tandanya harus sama. Itu. Sama itu artinya kalau A negatif, ya, kalau A negatif, maka B-nya juga harus negatif. Negatif ya. Sebaliknya kalau A-nya itu positif, maka B-nya juga harus positif. Ya. Supaya apa? Supaya hasil kali keduanya itu selalu positif nilainya. Ya, hasil kali keduanya selalu positif nilainya. Kalau supaya hasil kalinya 0, ya salah satu tinggal 0, itu sudah bisa. A-nya seharusnya positif, B-nya yang dibuat 0, itu juga bisa. Ya, tetapi kita cek sekarang menggunakan kedua-duanya bertanda sama, bisa positif, bisa negatif. Oke ya? Oke. Nah, kemudian kita sudah mendapatkan prinsip ini. Ya, kita sudah mendapatkan prinsip ini. Sekarang kita cek. Misalnya A-nya saya buat minus 2. Berarti minus 2 ditambah, terus B-nya saya buat minus 7. Oke. Ya. Ini A, ini B. Apakah ini lebih dari 2 dikali ya minus 2
2 dikali minus 2 dikali minus 7 itu berarti 14 kan? 14, betul ya? Ya, akar 14 berapa? Ini kalau dijumlahkan hasilnya minus 9. Ini hasilnya positif, ya. Apakah minus 9 lebih besar dari positif? Nggak mungkin, ini bernilai salah kalau begitu. Jadi pernyataan C itu kemudian bisa kita simpulkan bernilai salah. Oke ya? Nah sekarang kita cek pernyataan D. Kita cek pernyataan D ya. A dikurangi B dikali C kuadrat hasilnya harus lebih dari sama dengan 0. Berarti harus selalu positif. Ya, minimal 0 boleh. Ya. Nah, ada muncul C, bilangan baru C tanpa syarat. Karena tanpa syarat C itu boleh bilangan apa saja. Tetapi C itu dikuadratkan. Perhatikan baik-baik. C itu dikuadratkan. Semua bilangan yang dikuadratkan pasti positif. Jadi C itu pasti positif. Ini pasti nggak mungkin negatif. Kenapa? Karena dikuadratkan. Ya, semua bilangan, entah dia negatif, entah dia bilangan positif, ketika dikuadratkan hasilnya pasti positif. Kan begitu? Ya. Nah, berarti C kuadrat itu positif. Oke? Sedangkan A dikurangi B dengan syarat A lebih dari B, maka A dikurangi B itu juga selalu positif. Ini juga pasti positif dong. Ya. Kenapa begitu? Karena bilangan yang lebih besar dikurangi bilangan yang lebih kecil, kan hasilnya pasti positif. Ya. Pengurangan akan menjadi negatif apabila bilangan yang lebih kecil dikurangi bilangan yang lebih besar. Gitu ya. Nah, positif dikali positif, hasilnya pasti positif. Maka pernyataan D ini benar. Berarti yang benar ini pernyataan D. Begitu cara berpikirnya. Oke ya. Ini soal yang sebetulnya mudah, tetapi mengajak kita berpikir panjang, lebar, dan dalam sih. Ya. Jadi ini soal yang menarik. Ya, secara topik materi sebetulnya mudah karena kita tidak diajak untuk mengingat-ingat banyak formula ya, rumusan-rumusan dari topik-topik tertentu, tetapi ini mengajak kita untuk berpikir panjang, lebar, tinggi, dan dalam. Jadi ini soal yang bagus, soal yang menarik ya. Oke, semoga ini membantu, semoga ini menolong dan bermanfaat. Tuhan memberkati.